Sebenarnya sampai saat ini aku masih bertanya-tanya tentang quarter life crisis. Apakah quarter life crisis ini benar-benar ada atau cuma validasi perasaan orang-orang di umur 20-an yang bingung akan jadi dirinya, atau cuma pelabelan orang-orang seperti tadi juga. Terus, apakah quarter life crisis itu hanya terjadi di quarter atau 20 sampai 25 tahun? Coba kita tanya AI. Pertama-tama kita cari tahu dulu apa itu quarter life crisis. Oke, bayangin gini, kamu lagi naik kereta yang katanya menuju dewasa, umur 20-an awal sampai menjelang 30. Di sepanjang perjalanan, pemandangannya campur aduk. Ada teman yang udah nikah, ada yang sibuk ngejar karir, ada yang keliling dunia, ada juga yang masih bingung harus duduk di gerbong mana. Nah, rasa bingung, cemas, bahkan panik itu yang sering disebut quarter life. Secara sederhana, quarter life crisis adalah fase kegelisahan di usia seperempat abad, misalnya 20 sampai 30 tahun, di mana seseorang mempertanyakan, aku ini mau kemana? Kok hidupku nggak kayak dia? Pilihanku bener nggak ya? Kalau mau dianalogikan, ini mirip kayak buka Google Maps tapi sinyalnya lemah. Kamu tahu titik awalmu, tapi rute tujuan masih loading. Sementara itu, temanmu udah jalan duluan. Akhirnya, kamu makin panik. Padahal sebenarnya tujuan hidup tiap orang bisa berbeda-beda. Ada teori yang menyambung. Erik Erikson bilang, di tahap usia ini orang berhadapan dengan konflik intimacy versus isolation. Artinya, kita lagi diuji apakah bisa membangun hubungan yang sehat, stabil secara emosi, atau malah terjebak dalam kesepian dan kebingungan. Ditambah dunia modern bikin tekanan makin besar. Standar sosial di medsos, ekonomi yang gak gampang, sampai ekspektasi orang tua. Pendapat kritis saya, quarter life crisis itu bukan penyakit, tapi alarm alami. Kayak tubuh yang ngasih sinyal lapar biar kamu makan. Ini adalah tanda otakmu lagi nyuruh, hey, waktunya refleksi, jangan autopilot. Justru kalau dihadapi dengan benar, ini bisa jadi batu loncatan buat mengenal diri lebih dalam. Pertanyaannya jadi begini, mau kita anggap krisis ini sebagai jurang yang menakutkan atau sebagai checkpoint sebelum naik level? Oh, nice banget ya. Kalau aku boleh nanya balik, kamu lebih sering merasa quarter life crisis ini datang dari perbandingan dengan orang lain atau dari keraguan pada pilihanmu sendiri? Oke, di sini kita harus pilih ya. Aku lebih ragu ke diri sendiri. Apa itu wajar? Itu sangat wajar banget, malah menurutku keraguan ke diri sendiri lebih sehat dibanding cuma sibuk membandingkan dengan orang lain. Oke, catat ya guys. Di sini kata ChatGPT, keraguan diri sendiri lebih sehat dibanding ke orang lain. Karena kenapa? Menurutku ya, kalau kita sibuk membandingkan ke orang lain, di satu sisi mungkin untuk orang yang tepat itu bisa jadi motivasi, tapi di sisi lain itu nggak akan ada habisnya guys, percayalah. Oke, lanjut. Kenapa? Karena kalau masalahnya perbandingan, kita sibuk main game orang lain. Oke. Tapi kalau ragu sama diri sendiri, artinya kamu lagi menengok ke dalam. Itu tanda ada kesadaran, ada evaluasi. Ibarat kamu lagi nyetir, lalu ngerasa, bener gak sih aku masih di jalan yang tepat? Jangan-jangan aku salah belok. Itu lebih baik ketimbang kamu sibuk lihat mobil orang lain lalu panik karena mereka kelihatan lebih cepat. Ada teori psikologi eksistensial atau kayak dari Viktor Frankl yang bilang manusia memang pada dasarnya akan selalu bertanya tentang makna hidup. Keraguan itu bahan bakar. Jadi kalau kamu ragu, itu bukan kelemahan, tapi bagian dari perjalanan menuju arah yang lebih jelas. Tapi aku juga gak mau memanis-maniskan. Terlalu lama di fase ragu bisa bikin kamu stuck. Jadi triknya jangan berhenti di bertanya, tapi latih diri untuk menguji. Kayak sains kecil yang eksperimen,
Coba jalan A, rasain, evaluasi. Kalau nggak cocok, geser ke B. Apa itu artinya kita harus mencoba banyak hal di quarter life crisis? Nggak selalu harus banyak hal, tapi seringkali memang perlu cukup banyak mencoba untuk menemukan pola yang klik sama diri sendiri. Bayangin gini, quarter life crisis itu kayak kamu masuk ke pasar malam besar. Ada banyak wahana, roller coaster, biang lala, rumah hantu, game lempar bola. Kalau kamu cuma berdiri di pintu masuk sambil mikir, aku harus pilih yang mana ya? Bisa-bisa pasar malamnya keburu tutup. Tapi kalau kamu naik satu wahana, baru sadar, oh ternyata aku gak suka yang terlalu ekstrim, aku lebih cocok yang santai. Dari situ kamu jadi lebih kenal selera sendiri. Oke, berarti bahasa sederhananya adalah gak perlu coba banyak hal, tapi daripada diem, coba aja guys. Karena saat kita mencoba, kita bakal tahu yang mana yang enak buat kita, yang mana yang cocok buat kita. Lanjut. Tapi hati-hati, mencoba banyak hal bukan berarti jadi over experimenter, loncat sana sini tanpa refleksi. Itu kayak nyoba 10 wahana tapi gak pernah berhenti sejenak untuk mikir yang paling aku nikmati yang mana. Akhirnya capek tapi gak dapat insight. Oke, jangan terlalu dar-der-dor ya guys ya. Kita harus ada waktu untuk jeda, untuk merefleksi diri, untuk menilai apakah ini cocok untuk kita atau enggak. Oke, next. Menurutku kuncinya ada 3. 1. Coba, jangan cuma mikir. Teori tanpa praktik bikin kita stuck. Oke. 2. Refleksi, jangan cuma lompat. Apa yang kamu pelajari dari pengalaman ini cocok enggak? 3. Punya batas energi dan arah. Enggak semua harus dicoba. Fokus ke yang paling bikin penasaran atau relevan sama nilai hidupmu. Oke, nice, ini poinnya. Energi kita terbatas ya guys. Kalau boleh aku kritik sedikit, banyak yang salah paham mengira quarter life crisis harus diselesaikan dengan ngumpulin checklist pengalaman kerja di 5 bidang bla 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 bla. Padahal yang dicari bukan jumlah tapi kualitas kesadaran diri tiap pengalaman. Aku mau potong di sini ya guys karena mungkin ini udah terlalu panjang. Aku mau ke pertanyaan kedua aja. Kalau kalian penasaran, kalian bisa ajukan pertanyaan ini ke ChatGPT kalian ya. Oke, kita ke pertanyaan kedua aja. Apakah quarter life crisis hanya dialami usia 20-30-an atau bisa lebih cepat atau lebih lambat? Karena jangan-jangan kepusingan kalian yang masih muda atau kepusingan kalian di hari tua yang belum dapat arah itu termasuk quarter life crisis juga. Atau ada istilah lain? Coba kita tanya. Pertanyaan bagus katanya. Secara istilah, quarter life crisis emang populer disebut di usia 20-30-an karena kira-kira seperempat perjalanan hidup kalau asumsi rata-rata 70-80 tahun. Tapi realitanya krisis semacam ini bisa datang lebih cepat atau lebih lambat. Tergantung konteks hidup seseorang. Yang pertama lebih cepat atau late teens atau awal 20-an. Misalnya anak SMA atau mahasiswa yang sudah dewasa lebih cepat karena tuntutan keluarga, ekonomi, atau exposure dari media. Mereka bisa ngerasa tertekan sejak umur 18-19, bingung milih jurusan, merasa ketinggalan, aku takut salah pilihan jalan. Bisa juga lebih lambat, 30-40-an. Ada orang yang hidupnya cukup aman di awal 20-an, kuliah lancar, kerja stabil, keluarga suportif, tapi justru krisis muncul ketika sudah mapan, tetapi ngerasa kosong. Kok hidupku gini-gini aja? Apa ini benar-benar yang aku mau? Itu kadang disebut early midlife crisis. Kalau pakai kacamata teori Erik Erikson lagi, tiap fase hidup punya ujian eksistensialnya. Jadi bukan cuma usia 20-an sampai 30-an yang galau. Bedanya quarter life crisis lebih soal menentukan identitas dan arah, sedangkan krisis di umur 40-an lebih soal menghadapi keterbatasan waktu dan makna. Pendapatku pribadi, jika sering terjebak sama label umur, padahal krisis ini lebih tepat disebut life checkpoint, bisa muncul kapan saja saat hidupmu ketemu pertanyaan besar,
Apakah jalan ini sesuai dengan jalanku? Jadi bisa dibilang quarter life crisis itu semacam season yang biasanya muncul di usia 20 sampai 30-an. Tapi kalau timing hidupmu beda, musimnya bisa datang lebih cepat atau lebih telat. Nah, jadi itulah guys jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan kita hari ini tentang quarter life crisis. Semoga kalian mengerti tentang quarter life crisis, dan jika kalian ada pertanyaan-pertanyaan lain tentang quarter life crisis yang mau kita coba bacakan di sini, kalian bisa komen di kolom komentar bawah dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Thank you.